Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'du. Para pemerhati nahwu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari yang berbahagia dan insyaallah penuh dengan berkah ini kita akan belajar tentang marfu'atul asma atau isim-isim yang rafa. Bagaimana pembahasannya? Saksikan terus video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan terdahulu kita telah belajar tentang fi'il atau kata kerja. Fi'il itu terbagi tiga: fi'il madi, fi'il mudhari, dan fi'il amar. Fi'il mudhari bisa marfu', bisa mansub, dan bisa juga majzum. Hari ini kita akan belajar tentang marfu'atul asma, yaitu isim-isim yang rafa. Isim-isim yang rafa itu isim-isim yang bisa ditandai dengan dhammah. Ini simbol dasarnya, simbol utama atau simbol asalnya adalah dhammah. Ada berapa isim-isim yang rafa? Jumlahnya ada 7. Yang pertama fa'il. Fa'il itu adalah subjek atau pelaku, tapi spesifik tentang fa'il atau subjek ini bagaimana definisinya insyaallah akan kita pelajari di materi lanjutan. Tapi di video-video kita sebelumnya, yaitu tentang nahwu wadi, ini sudah kita pelajari. Al-fa'il huwa ismun marfu'un taqaddama fi'lun wa dalla 'ala alladhi fa'ala al-fi'lah. Itu kalau kaidah dalam kitab nahwu wadihnya. Fa'il adalah isim yang marfu', ya, isim yang marfu' yang didahului oleh fi'il dan dia melakukan perbuatan tersebut. Kita lihat di sini, di mana di sini isim yang rafa'nya yaitu Zaidun, ya. Zaidun lah isim yang rafa'nya. Kalau qoma ini adalah fi'il madi. Dari mana kita tahu ini fi'il madi? Kita sudah belajar bahwa fi'il madi itu maftuh abadan. Dia maftuh atau fathah akhirannya selamanya. Kalau dalam kaidah nahwu wadi, fi'il madi itu adalah al-fi'lul madi wa kullu fi'lin yadullu ala husuli amalin fi zamanil madi. Fi'il madi adalah setiap perbuatan yang terjadinya pada waktu yang lalu, pada waktu lampau. Kita lihat di sini Zaidun adalah isim yang rafa. Isim itu adalah kata benda, ya. Zaidun itu nama orang, nama orang. Kita lihat dia marfu. Inilah termasuk isim yang rafa. Apa dia di sini? Dia adalah fa'il atau pelaku. Setiap isim kata benda yang terletak sesudah fi'il dan dia melakukan perbuatan tersebut dinamakan dengan fa'il. Tapi sekali lagi untuk lebih spesifik, lebih detailnya nanti definisi fa'il akan kita pelajari di materi lanjutan. Kemudian apalagi yang menjadi marfu'atul asma, isim-isim yang rafa itu adalah al-maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu, yaitu maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya, ya, tidak disebutkan fa'ilnya. Al-maf'ul ladzi lam yusamma fa'iluhu ini disebut juga dengan naibul fa'il, ya, disebut juga dengan naibul fa'il. Kalau dalam kaidah nahwu wadi, naibul fa'il ini atau maf'ul ladzi lam yusamma fa'iluhu ini adalah yang menduduki kedudukan fa'il ba'da hasfi, setelah dia dibuang. Kemudian mari kita lihat di mana di sini marfu'atul asma, isim yang rafa'nya yaitu kata Zaidun. Yang duriba Zaidun, telah dipukul si Zaid. Tapi ini bukan namanya maf'ul bih, bukan namanya objek, tapi dia adalah naibul fa'il, ya. Naibul fa'il kata lainnya al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu. Ini juga fi'il madi, ya, tapi ini fi'il madi majhul, namanya fi'il madi pasif. Kalau ini fi'il madi maklum atau fi'il madi aktif. Tapi insyaallah untuk pembahasan ini kita akan pelajari di materi lanjutan. Kemudian masuk kita kepada yang ketiga, manalah di sini isim yang rafa, marfu'atul asma'nya. Marfu'atul asma'nya itu adalah Zaidun. Zaidun adalah termasuk marfu'atul asma dan dia adalah mubtada. Apa mubtada itu? Mubtada itu isim yang ada di awal kalimat. Itu kalau dalam kaidah nahwu wadi. Tapi untuk di materi matan jurmiyah ini insyaallah kita akan pelajari dan kita akan bahas di materi lanjutan.
Kita lihat dia di sini isim, dia marfu ya, maka ini termasuk adalah isim yang rofa. Isim yang terletak di awal kalimat itu dinamakan dengan mubtada. Itu dalam kaidah nahwu wadihnya. Kemudian yang keempat, khobar. Apa khobar itu? Kabar, berita ya. Berita. Kalau di dalam kaidah nahwu wadi, al-khobar huwa ismun marfu'un yukawwilu ma'al mubtada jumlatan mufidatan. Khobar itu adalah isim yang menyertai ya, yang menyertai mubtada dalam setiap kalimat. Apa di sini khobarnya? Yaitu kata qaim. Qaimun khobar. Dia marfu ya, ini termasuk isim yang rofa. Oke. Masuk kita kepada contoh berikutnya, nomor 5, isim kana. Isim kana, yang mana isim kananya? Isim kananya adalah kata Zaidun. Dari mana kita tahu ini isim kana? Ya hanya untuk pemberitahuan saja lebih awal bahwa isim kana itu masuk kepada mubtada dan khobar. Asalnya Zaidun qaimun, kemudian masuk kana menjadi kana Zaidun qaiman. Dia masuk kepada mubtada khobar. Yang pertama dirofahkannya, kemudian yang kedua dinasabkan. Nanti untuk spesifik ini kita akan pelajari di materi lanjutannya. Kita lihat isim kana itu marfu ya. Awalnya dia mubtada ya. Awalnya ini adalah Zaidun qaim. Nah, kemudian masuk kana menjadi kana Zaidun qaiman. Zaidunnya tetap. Kemudian apalagi marfu'atul asma berikutnya yang nomor 6 adalah khobar inna. Ini termasuk adalah isim yang rofa. Apa contohnya? Inna Zaidan qaimun. Sesungguhnya si Zaid itu berdiri. Kata Zaid, kata qaimun di sini adalah isim yang rofa. Dari mana kita tahu dia ini khobar inna? Kita tahu ini khobar inna karena dia dimasuki oleh inna. Kemudian Zaidun qaimun ini asalnya dulu adalah mubtada dan khobar. Asalnya adalah mubtada dan khobar, dimasuki inna, dinasabkannya mubtada, dirofakkannya khobar, atau dinasabkannya yang pertama, dirofakkannya yang kedua ya. Maka yang ini menjadi isim inna, ini menjadi khobar inna. Ya, nanti ini juga akan kita pelajari di materi lanjutan. Kemudian yang ketujuh adalah tabi'. Tabi' lil marfu'. Tabi' itu yang mengikuti sesuatu yang rofa. Kita lihat na'tun. Ini yang pertama ya. Jadi jumlahnya sebenarnya ada 7. Kalau tabi' ini yang udah pembagiannya. Yang pertama na'tun. Na'at itu artinya sifat. Qama Zaidun al-aqil. Telah berdiri si Zaid yang berakal, yang pintar. Kata al-aqil di sini adalah na'at dan dia adalah marfu. Apa na'at itu? Na'at itu adalah hafaz yang menunjukkan terhadap sifat isim sebelumnya. Itu kalau di materi kaidah di materi nahwu wadi. Qama Zaidun al-aqil. Jadi setiap na'at itu dia mengikuti, makanya tadi di sini dikatakan at-tabi. Mengikuti apa? Mengikuti barisnya sama ya, mengikuti ini ma'rifah, ini juga ma'rifah. Zaidun itu nama orang ya, ma'rifah. Maka disebutkan ini adalah na'at atau sifatun. Oke. Kemudian yang kedua adalah atfun, ataf. Qama Zaidun wa Aliyun. Di mana di sini tabi'nya? Tabi'nya di sini adalah Aliyun. Dari mana kita tahu ini adalah tabi'? Karena dia ditengahi oleh huruf ataf. Wow ya, wow, summa, bal, lakin. Nanti insya Allah kita pelajari lagi. Kalau ada kata yang ditengahi oleh huruf wow ini, maka kata setelah wow ini mengikuti i'rab sebelumnya. Nah ini kita lihat ini marfu, maka ini juga marfu ya. Maka ini dinamakan dengan atfun, tabi'. Dia termasuk yang mengikuti isim yang rofa. Kemudian masuk kita kepada yang keempat, taukid. Taukid itu artinya penguat ya. Taukid itu artinya penguat. Qama Zaidun nafsu. Telah berdiri si Zaid sendirinya. Nah, kita lihat kata nafsun ini adalah taukid, menguatkan kata Zaid. Ya, itu dinamakan dengan taukid. Dan nafsun ini juga rofa. Dia termasuk adalah tabi' dan termasuk marfu'atul asma, yaitu isim yang rofa.
Kemudian yang terakhir adalah badal. Badal itu pengganti. Apa contohnya? Qama Zaidun ammuka, telah berdiri si Zaid pamanmu. Nah, bahwa si Zaid itu adalah pamanmu. Kita lihat ammuka ini juga marfu. Marfu dia karena dia tabi mengikuti kata Zaid, ya. Kita lihat tanda rofanya adalah dhammah. Dan kata amun ini juga termasuk adalah marfu'atul asma, isim yang rofa, dan dia termasuk tabi lil marfu, sesuatu yang mengikuti. Mengikuti apa? Mengikuti sesuatu yang rofa. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemerhati nahwu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat kita pahami dengan baik. Bagi teman-teman yang belum paham, mungkin kita bisa berdiskusi dengan mengisi kolom komentar. Apabila video ini bermanfaat, silahkan bagikan kepada teman-teman kita yang membutuhkan. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.